Swastiastu, salam power, salam budaya. Kali ini perjalanan spiritual kita adalah menuju Pura Pandi yang berada di daerah Danau Tamblingan. Ini terkait tentang setelah selesainya Ngelingi Hang Widu Ido Sirempu Galuh yang dari Lampung, maka selanjutnya kita mengadakan upacara persembahyangan Matur Suksemo di Pura Pandi yang ada di Tamblingan ya, dan juga ada acara Pasupati Keris. Dalam perjalanan kita menuju Pura Pandi di Tamblingan, di tengah jalan hujannya luar biasa lebat ya, sampai kita harus pelan-pelan. Tapi anehnya begitu kita sampai di Pura Penataran Pandi yang ada di Tamblingan, hujannya berhenti. Jadi kita sampai di pura tersebut dengan selamat dan tentu saja hujannya berhenti. Dan bagi semeton yang sudah pernah tangkil ke Pura Pandi Tamblingan di daerah kawasan hutan lindung, pasti sudah mengetahui suasana jalannya ya. Saran saya adalah kalau semeton tangkil ke sana, pakailah mobil yang ukurannya sedang dan kalau bisa yang off-road. Jangan memakai mobil yang ukurannya kecil karena kondisi jalannya memang agak susah ditempuh. Takutnya nanti mobil dengan ukuran kecil itu akan menyangkut ke sana kemari. Untuk level mobil Avanza, Jeep, saya kira lebih pas karena medannya sangat susah ya. Dan untuk memasuki pura tersebut, kita bisa mengambil jalur di sebelah kiri, jadi yang dekat dengan danau, ya. Karena yang di sebelah kanan itu lumpurnya agak lebih banyak karena musim hujan. Dan yang lebih bagus lagi, kalau tangkil ke Pura Pandi yang ada di Tamblingan itu, kita sebaiknya purnama, tilem dan kajang kliwon karena jero mangkunya pasti ada yang standby di sana. Nah, ini adalah Pura Pandi Tamblingan.
Ya, inilah dia suasana Puro Pande yang ada di Tamblingan, dan ini adalah prapennya. Puro ini memang sangat unik, berada di tepi danau Tamblingan dengan banyak sekali rangkaian pelinggih yang ada di sini, dan tentunya juga ada beberapa situs ataupun bebatuan yang alami yang ada sejak dulu di areal Puro Tamblingan. Dan seperti biasa, kita menghidupkan api ya di sini di prapen, sambil menunggu kedatangan ide si Rempu Galuh yang berasal dari Lampung, karena esok hari setelah sembahyang di Tamblingan akan kembali ke Lampung. Nah, ini adalah prapen yang ada di sisi daripada Puro Tamblingan. Dalam prasasti yang ada di Puro Endek dan kemudian di Koblek ya, disebutkan bahwa Pandit Tamblingan tersebut sudah ada ketika zaman Bali kuno, di mana disebutkan pada masa raja seperti Raja Ugrasena, Raja Udayana, Raja Suradipa. Jadi Pandit Tamblingan sudah bisa membuat baju besi atau baju sirah ya, yang untuk melengkapi perkakas ataupun peralatan perang tentara raja-raja Bali pada masa itu. Dan juga disebutkan memang di daerah tersebut ada perkampungan ataupun desa yang khusus membuat tentang alat-alat dari besi ya, alat-alat samping alat-alat untuk senjata untuk kerajaan, dan juga dibuat untuk bertanian. Jadi tidak salah kalau kawasan ini dijadikan tempat untuk Masupati Kris.
untuk memohon anugerah daripada ide betara-betari yang memiliki di Pura Pandai ini, dan juga aturang suksema karena ide si Rempu Galuh yang dari Bali Nurage Lampung Selatan sudah selesai proses ngelingi hangwitinya. Ini suasana malam di Pura Pandai Tamblingan. Semoga saja dengan proses upacara ini apa yang dicita-citakan, terutama untuk Desi Rempu Galuh yang ada di Lampung, bisa mengayomi dan menuntun umat Hindu yang ada di sana. Inilah suasana malam di Pura Pandai Tamblingan. Demikianlah liputan Pandai Power Bali tentang pengalaman sembahyang di Pura Pandai Tamblingan. Bagi Anda yang suka dengan konten adat tradisi budaya, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share. Suksema, terima kasih. Salam power, salam budaya. Pandai Power Holy.